Video pembelajaran matematika kelas 5, materi pengukuran waktu, jarak, dan kecepatan oleh Nabila Tuzahidah 118108206989. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pada pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Ayo sebelumnya, mana sikap berdoanya? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya, kita akan membahas menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi, berdasarkan gambar ini, sebelumnya kita juga sudah tahu ya, matahari itu terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Jadi, untuk waktunya adalah waktu pagi itu lewat dari jam 12 malam sampai jam 10 itu dikategorikan sebagai pagi. Dari jam 10 lewat dan sampai jam 2 siang itu dinamakan siang, sedangkan jam 12 tepat itu dinamakan tengah hari. Dan jam 2 lewat itu sampai dengan jam 6 terbenamnya matahari itu dinamakan sore. Dan lewat dari jam 6 sampai jam 12 malam itu dinamakan malam. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam. Jadi, kalau dengan notasi 12 jam itu, kita harus melibatkan keterangan pagi, siang, sore, atau malam. Siang hari itu adalah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Lamanya itu adalah 12 jam. Sedangkan malam hari itu dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Lamanya juga 12 jam. Kemudian, matahari terbit pukul 6 pagi. Ditulis pukul 06.00 pagi. Matahari terbenam pukul 6 sore. Ditulis pukul 6.00 sore. Tengah hari pukul 12 ditulis pukul 12.00 siang. Menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam harus diberi keterangan pagi, sore, atau malam. Pukul 8.00 jika tidak ada keterangan mempunyai dua arti. Yang pertama menunjukkan pukul 8.00 pagi atau pukul 8.00 malam. Selanjutnya adalah contoh dari penggunaan tanda waktunya adalah yang pertama pukul 7 pagi, yang kedua pukul 11.15 siang, kemudian pukul 1 siang, dan pukul 11.15. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan tanda waktu dengan notasi 24 jam. Nah, sehari semalam itu lamanya ada 24 jam. Dalam notasi 24 jam, pukul 12.00 malam itu sama dengan pukul 24.00 atau sama dengan pukul 00.00. Berbeda dengan notasi dalam 12 jam, menentukan tanda dengan notasi 24 jam tidak menggunakan keterangan pagi, siang, ataupun malam. Kemudian, contohnya adalah pukul 8.30 itu artinya waktunya pagi. Pukul 20.30 artinya pukul setengah 9 malam. Pukul 11.15 artinya siang. Pukul 11.15 malam ditulis pukul 12.15. Pukul 12.00 artinya pukul 12 tengah hari. Pukul 12.00 tengah malam ditulis pukul 24.00. Kemudian yang kedua adalah melakukan operasi hitung satuan waktu. Mengenal jam,
menit dan detik. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, itu adalah dibaca pukul 5, ditulis 05.00. Sedangkan gambar yang kedua dibaca pukul 7.15 menit atau pukul 7:04. Kemudian ditulis 07.15. Kemudian pada gambar yang ketiga, itu dibaca pukul 3.40 menit atau pukul setengah 4 lebih 10 menit atau pukul 4 kurang dari 20 menit. Kemudian ditulis 03.40. Kemudian bagaimana merubah jam ke menit dan detik dan sebaliknya? 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Dan 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Contohnya adalah, coba perhatikan soal berikut ini. 1,5 jam itu berapa menit? Jadi cara menjawabnya adalah 1,5 jam sama dengan 1/2 dikali 60 menit. Itu sama dengan 90 menit. 210 menit itu berapa jam? Jadi cara menjawabnya adalah 210 menit per 60 dikali 1 jam. Artinya sama dengan 3,5 jam. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah 3.745 detik itu berapa jam ditambah berapa menit dan ditambah berapa detik. Jadi cara menjawabnya adalah 3.745 dibagi 3.600 detik. Itu hasilnya adalah dapat 1 jam bersisa 145. Jadi 145 dibagi lagi 60 menit hasilnya dapat 2 menit. Kemudian bersisa lagi 25 detik. Jadi hasilnya adalah 3.745 detik itu sama dengan 1 jam ditambah 2 menit ditambah 25 detik. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengenal satuan jarak dan kecepatan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang satuan jarak. Satuan jarak itu adalah kilometer, meter, ataupun sentimeter. Penggunaannya tergantung pada jauh dekatnya antara dua benda atau tempat, jarak antara dua kota dengan satuan jarak kilometer, jarak antara dua rumah yang berdekatan dengan satuan meter, dan jarak antara dua benda di atas meja dengan satuan sentimeter. Perhatikan kembali ukuran satuan di bawah ini. Nah, ini adalah tangga dari satuan jarak. Ada yang paling tinggi adalah kilometer. Tangga di bawahnya ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun itu tingkat dikalikan 10. Setiap naik 1 tingkat itu dibagi 10. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer. 1 hektometer itu sama dengan 10 dekameter. 1 dekameter sama dengan 10 meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 10 desimeter. 1 desimeter sama dengan 10 sentimeter. 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Dan 1 meter sama dengan 1000 milimeter. Kemudian kita akan membahas tentang satuan kecepatan. Selama perjalanan, rata-rata tiap bus itu menempuh jarak sepanjang 60 km. Dikatakan kecepatan bus itu adalah 60 km per jam atau 60 km per jam. Mobil yang lain mungkin bisa cepat atau lebih lambat. Misalnya 45 km per jam itu lambat atau 80 km per jam itu cepat. Bentuk km per jam atau kilometer per jam itu merupakan satuan kecepatan. Kesimpulannya adalah kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu. Contoh soalnya adalah yang pertama kita bahas ya. Jika kecepatan seseorang pengendara sepeda motor itu 80 km per jam, berapa
km ditempuh selama 2 jam, jadi 80 km dibagi 1 jam sama dengan N per km. Jadi N ini adalah kilometer yang akan kita cari. Karena dia belum diketahui, maka kita beri inisial N. Jadi 80 km per 1 jam sama dengan N km per 2 jam. Sama dengan artinya 80 per 1 dikali N per 2. Jadi cara mencarinya adalah 80 dikali 2 dan 1 dikali N. Artinya keduanya dikali bilang. Jadi 160 sama dengan 1 dikali N. 1 dikali N itu sama dengan N saja. Maka hasilnya adalah 160. Jadi selama 2 jam itu bisa ditempuh 160 km. Kemudian soal yang kedua adalah kecepatan 45 km per jam itu berapa meter per menit? Cara menjawabnya adalah misalkan per menit M meter. Maka 45 km per 1 jam sama dengan M per menit. 45 km dibagi 60 menit sama dengan M per 1 menit. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 45 km per kita ganti 1 jamnya menjadi 60 menit sama dengan M per 1. Jadi hasilnya adalah M sama dengan 45 dibagi 60 atau sama dengan 3 per 4 km. Jadi selama 1 menit itu ditempuh 3 per 4 km atau sama dengan 750 meter. Selanjutnya adalah contoh soal yang berikut ini. Jarak antara kota A dan kota B itu adalah 30 km. Pukul 7, Sanusi dengan bersepeda berangkat dari kota A dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Lalu pertanyaannya, pukul berapa Sanusi tiba di kota B? Jadi cara menjawabnya adalah lama perjalanan itu sama dengan jaraknya itu dikali waktu. Jadi 30 km per 12 km sama dengan 1 jam atau sama dengan 2,5 jam. Jadi tiba di kota B itu dari pukul 7 ditambah dengan 2,5 jam itu sama dengan pukul 9.30. Yang bertugas, anak-anak ibu silahkan dicatat soal berikut ini. Salin lalu buat di dalam buku catatan. Ibu ingatkan sekali lagi, untuk absen, anak-anak ibu jangan lupa untuk berfoto dan kirimkan kehadirannya di WA Group. Kemudian ibu ingatkan juga, jangan lupa diulang-ulang materi yang telah berlalu. Semoga kita semua selalu diberikan kepahaman. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita telah selesai pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.